Cynthia nangis, ada yang minta tolong, dan kejadian tersebut berulang-ulang kali terjadi. Tidak cuma hanya sekali. Yang diyakini oleh warga sekitar adalah korban dari kecelakaan kereta api tersebut. Selamat datang di segmen HWS. Halo HWS Mania, senang sekali rasanya gue bisa menyapa kalian di sini, memberikan informasi tentang kasus dan tragedi yang terjadi di sekitar kita. Tapi sebelum gue lanjut bercerita, gue pengen ngingetin ke kalian untuk jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini biar gue semakin semangat untuk menyebarin informasi ke kalian tentang kasus dan tragedi yang terjadi di sekitar kita. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal bercerita tentang tragedi yang terjadi di daerah Bintaro, atau tepatnya yang sering kita dengar dengan tragedi Bintaro. Bintaro adalah salah satu nama daerah yang terletak di Jakarta Selatan di DKI Jakarta. Lokasi ini adalah tempat terjadinya musibah kecelakaan terburuk di sepanjang perkeretaapian di Indonesia. Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 1987, tepatnya pukul 7.05 pagi di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan kereta api mengakibatkan kedua kereta api ini saling bertabrakan. Tragedi yang menewaskan 156 orang ini terjadi akibat kelalaian dari petugas kereta api. Menurut informasi, hal ini bermula dari kesalahpahaman Kepala Stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 dengan tujuan Jakarta Kota. Kereta itu langsung meluncur menuju Stasiun Sudimara tanpa mengecek kondisi stasiun. Alhasil, 3 jalur kereta api yang berada di Stasiun Sudimara penuh akibat kedatangan KA 225. Di lain sisi, KA 220 di Stasiun Kebayoran juga diberangkatkan tanpa komunikasi yang baik dengan Stasiun Sudimara. Kereta ini berada di jalur berlawanan yang mengarah ke Sudimara. Kondisi itu memaksa juru langsir di Sudimara segera memindahkan lokomotif KA 225 menuju jalur 3. Masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan oleh juru langsir karena keramaian di jalur tersebut. Upaya yang dilakukan oleh juru langsir untuk menghentikan KA 225 itu sia-sia. Ditambah lokasi kejadian kecelakaan tersebut berada pada tikungan mengakibatkan masinis tidak melihat satu sama lain. KA 225 yang pada saat itu berkecepatan 30 km akhirnya beradu banteng dengan KA 220 yang berkecepatan 25 km per jam. Masinis KA 225 Slamet Suradio membantah tuduhan perusahaan jawatan kereta api atau PJKA yang kini menjadi PT KAI yang menyebut dirinya memberangkatkan kereta tanpa perintah. Slamet Suradio mengatakan ia hanya mengikuti instruksi dari pemimpin perjalanan kereta api atau yang disebut PPKA Stasiun Sudimara. Dirinya berkali-kali menegaskan bahwa ini adalah kebohongan besar. Adapun akibat tragedi ini, PPKA Sudimara dianggap bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan sebelumnya dari PPKA Kebayoran. Begitu juga sebaliknya, PPKA Stasiun Kebayoran juga disalahkan karena tidak berkoordinasi lebih lanjut dengan Sudimara. Masinis KA 225 pun yang selamat dari kejadian tersebut tidak luput disalahkan karena begitu menerima bentuk tempat persilangan langsung berangkat tanpa menunggu arahan dari PPKA ataupun kondektur. Di mana setelah kejadian naas tersebut terjadi, banyak sekali kejadian mistis yang terjadi di sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Beberapa kejadian mistis yang terjadi selepas terjadinya kecelakaan tersebut adalah diantaranya hantu tanpa kepala yang sering menampakkan diri di hadapan warga sekitar. Yang diyakini oleh warga sekitar adalah korban dari kecelakaan kereta api tersebut. Kalau gue sih ya percaya sama gitu. Kenapa? Di saat mereka meninggal di waktu yang belum tepat, mereka masih ingin menyelesaikan urusan mereka di dunia. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan banyak warga yang melihat anak kecil bermain di sekitaran rel kereta api pada malam hari. Dan banyak warga yang meyakini bahwa
Anak kecil tersebut yang bermain di perlintasan kereta api itu adalah korban dari tragedi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan menurut kesaksian warga sekitar, banyak juga suara rintihan-rintihan. Rintihan nangis, ada yang minta tolong, dan kejadian tersebut berulang-ulang kali terjadi. Tidak cuma hanya sekali. Apakah ada dari kalian yang pernah mendengar secara langsung suara rintihan atau permintaan tolong? Komentar di bawah. Setiap kejadian yang terjadi pasti mempunyai cerita tersendiri dari orang-orang yang mengalaminya. Pesan gua, semoga kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semakin dari tragedi yang terjadi ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya lebih berkonsentrasi dan lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan. Atas kejadian kecelakaan ini, semoga menjadi pembelajaran untuk kita lebih berkonsentrasi dan lebih fokus dengan apapun yang kita kerjakan. Dan kedepannya tidak ada kejadian kecelakaan seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Tungguin gue lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik dan lebih menantang.